Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orin Tulaini dari PGSD 2019B, NIM 1905156345. Baik, saya akan menjelaskan video materi pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan pemberolehannya itu. Melalui proses pembelajaran yang dilakukan, siswa dapat memahami konsep yang dipelajari. Pembelajaran IPA tidak dapat dilakukan hanya dengan penamaan konsep secara teoritis. Pembelajaran melalui aktivitas ilmiah, siswa melakukan proses-proses ilmiah lebih diutamakan sehingga siswa dapat memiliki keterampilan sekaligus dapat memahami dan menemukan sendiri isi dan tujuan dari konsep yang dipelajari. Proses ilmiah merupakan interaksi semua komponen atau unsur pembelajaran yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Pendekatan keterampilan proses memiliki tujuan agar aktivitas dan kreativitasnya peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengembangkan sendiri fakta dan konsep. Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dapat diharapkan. Berdasarkan pengamatan, guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, yang dalam hal ini pembelajaran masih berpusat kepada guru. Siswa lebih cenderung mencatat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Siswa tidak diberi kesempatan untuk berbuat dan menemukan sendiri atau membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehingga sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jenis keterampilan proses yang dapat dilatihkan pada peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama, ada observasi atau pengamatan. Mengamati merupakan kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat inderanya secara teliti, menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan, menggunakan alat atau bahan sebagai alat untuk mengamati suatu objek dalam rangka pengumpulan data atau informasi. Mengamati dapat pula diartikan sebagai proses pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya. Keterampilan pengamatan dilakukan dengan cara menggunakan 5 indera, yaitu yang pertama penglihatan, yang kedua pembau, ketiga peraba, keempat pengecap, dan yang kelima adalah pendengar. Pengamatan yang dilakukan hanya menggunakan indera disebut pengamatan kualitatif. Dan sedangkan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur disebut pengamatan kuantitatif. Dapat dilakukan pada objek yang sudah tersedia dan pengamatan pada suatu gejala atau perubahan. Contohnya, sekelompok peserta didik diminta mengamati beberapa tepung yang berbeda jenisnya, baik rasa, warna, ukuran, serbuk, dan baunya. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi adalah
Proses yang digunakan ilmuwan untuk mengadakan penyusunan atau pengelompokan atas objek-objek atau kejadian. Keterampilan klasifikasi dapat dikuasai bila peserta didik telah dapat melakukan dua keterampilan berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan memberi nama-nama sifat yang dapat diamati dari sekelompok objek yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasi. Yang kedua, menyusun klasifikasi dalam tingkat-tingkat tertentu sesuai dengan sifat-sifat objek. Keterampilan mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan adalah salah satu kemampuan yang penting dalam kerja ilmiah. Klasifikasi berguna untuk melatih peserta didik menunjukkan persamaan, perbedaan, dan hubungan timbal baliknya. Guru hendaknya melatih peserta didik agar terampil dalam membuat klasifikasi, misalnya dengan mengelompokkan berbagai jenis daun-daunan menurut bentuk, warna, berduri tidaknya, berbulu tidaknya, dan corak tulang daun, mengelompokkan berbagai jenis burung menurut bentuk paruh, kaki, jenis makanan, dan cara hidupnya. Yang ketiga, hubungan ruang dan waktu. Peserta didik dilatih agar terampil melihat hubungan ruang, mampu mengenal bentuk-bentuk seperti lingkaran, persegi 4, persegi banyak, kubus, dan silinder. Peserta didik mampu mengenal arah seperti bawah, atas, belakang, depan, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat untuk menempatkan benda-benda sesuai rencana. Untuk memasukkan benda, menggabungkan atau mencocokkan untuk menggambarkan arah dan jarak, peserta didik dilatih melihat hubungan waktu dengan pelajar, membuat urutan kejadian, membuat jam sederhana menggunakan unit waktu seperti menit, minggu, bulan, dan tahun, menyebutkan jam berapa sekarang, dan mengukur waktu suatu kejadian. Ruang dan waktu berkaitan sangat erat. Misalnya, jika diperhatikan gerakan suatu benda bergerak dalam ruang dan gerakannya berlangsung selama waktu tertentu. Guru dapat melatih peserta didik meneliti berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi lapangan dengan berjalan kaki, berlari, dan naik sepeda. Peserta didik dapat mengukur kecepatan berjalan seekor siput per menit, seekor ulat, seekor semut, atau binatang lainnya. Yang keempat, melakukan pengukuran. Keterampilan mengukur dapat dikembangkan melalui kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan satuan-satuan yang cocok dari ukuran panjang, luas, isi, waktu, berat, dan sebagainya. Contohnya, peserta didik melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer, menimbang berat benda dengan berbagai neraca, mengukur volume cairan menggunakan gelas ukur, mengukur panjang dengan menggunakan penggaris, atau mengukur benda dengan jangka sorong. Analisis data kualitatif dalam penelitian dilakukan setelah pengumpulan data.
Adapun tahap-tahap kegiatan analisis data kualitatif adalah: yang pertama, menggunakan mereduksi data; yang kedua, menyajikan data; yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mereduksi data adalah proses kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang telah diperoleh, mulai dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian. Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian sekumpulan data yang diolah menjadi informasi. Setelah dikumpulkan, data kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Verifikasi atau penyimpulan adalah proses penampilan intisari dan sajian yang telah terorganisir tersebut dalam bentuk pernyataan, kalimat, atau informasi yang disingkat dan jelas. Selain data kualitatif, terdapat pula data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dalam penelitian mengacu pada kriteria ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal. Setiap individu dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 70% dari penelitian ini, dan dikatakan berhasil jika aktivitas guru dan siswa berada dalam kategori baik dan persentase ketuntasan klasikal minimal 75%. Ada pula keunggulan pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, siswa terlibat langsung dengan objek yang sedang dipelajari, sehingga mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari, melatih siswa untuk berpikir lebih kritis. Yang ketiga, melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Dan ada pula kelemahan dalam pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk menyelesaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, memiliki fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakannya. Dalam hasil pengamatan, tumbuhan putri malu tumbuh liar di pinggir jalan, lapangan terlantar, dan tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Tumbuhan asli Amerika tropis ini dapat ditemukan pada ketinggian 1-200, cepat berkembang biak, tumbuh memanjat atau berbaring, tinggi 0,3-1,5, batang bulat, berambut, dan berduri tempel. Daunnya berupa daun majemuk, menyirip genap ganda dua yang sempurna. Jumlah anak daun setiap sirip 5-26 pasang. Helaian anak daun berbentuk memanjang sampai lancet ujung runcing. Pangkal memudar, tepi rata, permukaan atas dan bawah licin, panjang 6-16, lebar 1-3, berwarna hijau, umumnya tepi daun berwarna ungu,
Jika daun tersebut tersentuh, akan melipat diri. Bunganya bulat, berbentuk seperti bola, bertangkai, berwarna ungu. Buah berbentuk polong, pipi berbentuk garis, biji bulat dan pipih. Dapat disimpulkan bahwa daun putri malu akan menutup apabila diberi rangsangan, baik ditiup, disentuh, ataupun dipanaskan dengan kecepatan menutup daun yang berbeda-beda. Gerakan menutupnya daun putri malu ini disebabkan oleh gerakan tumbuhan yang disebut gerak seismonasti, yaitu gerakan tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau gerakan. Perlunya penerapan keterampilan proses dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga tak mungkin lagi guru mengajarkan semua fakta dan konsep kepada siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, siswa diberi bekal keterampilan proses yang dapat mereka gunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan tanpa tergantung dari guru. Kedua, para ahli psikologi umumnya sependapat bahwa anak-anak muda memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret. Contoh-contoh yang wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan mempraktekkan sendiri supaya penemuan konsep melalui perlakuan terhadap kenyataan fisik melalui penanganan benda yang benar-benar nyata. Ketiga, tugas guru bukanlah memberikan pengetahuan, melainkan menyiapkan situasi, mengiring anak untuk bertanya, mengamati, menggandakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep sendiri. Kedua, penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak benar 100%. Penemuannya bersifat relatif. Suatu teori mungkin terbantah dan ditolak setelah orang mendapatkan data baru yang mampu membuktikannya kekeliruan teori yang dianut. Muncul lagi teori baru yang prinsipnya mengandung kebenaran yang relatif. Jika kita hendak menanamkan sikap ilmiah pada diri anak, maka anak perlu dilatih untuk selalu bertanya, berpikir kritis, dan mengusahakan kemungkinan-kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Dengan perkataan lain, anak-anak perlu dibina berpikir dari bertindak kreatif. Dan yang kelima, dalam proses belajar mengajar, seorang pengembangan konsep tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai dalam diri anak-anak didik. Konsep di situ pihak serta sikap dan nilai di lain pihak harus dikaitkan. Sekian video pada materi pendekatan keterampilan proses. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.